Diperingatkan. Kenapa? Lantaran sombong. Tuh, ari poho beneran mah teu doraka, hadir. Tapi lamun poho-pohoana, nah iya, beda pakaian poho aya poho-pohoana. Iya, ada lupa, ada pura-pura. Maka kata Allah, fa inna dzikra, karena sesungguhnya memberikan peringatan seperti mana diperingatkan. Tanfa'ul mukminin, manfaat bagi orang-orang mukmin. Kalau saya kaji bentuk manfaat sampai subuh muakan geus gara-gara ada peringatan, alhamdulillah jauh dipasrahke laku. Tuh, bener tuh. Gara-gara ada peringatan, jeruk, salad, duku, laku, alhamdulillah. Air minum biasa mengaji biasa gelasan, ibu botolan. Bener tuh. Nah ini tanfaul, mere manfaat. Mere manfaat. Kiai ge sarua bae, anu tadi napan rada leutik, amplop da teu rada gede ieu. Bener gitu. Nah, ieu makanan ge juga lagi ya. Tapi begitu dia ulama. Teu butuh dia gitu mah. Ya, saya aku bae ge dibicara. Jadi urang mengaji di mana-mana gitu bingung gitu loh. Enggak kata keser mun balik kok kita sukanya ke. Ya, maka oleh karena itu ini nilai-nilai manfaat banyak sehingga apa tadi yang dibelanjakan ini di dalamnya akan menjadi satu kifarat pengampunan bagi dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya. Subscribe Abah channel. Sekarang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramatin, segenap para asatidz, para ujaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak, ibu, pemuda, pemudi yang kumpul pada kesempatan malam ini dari berbagai masjid, mushola dan majelis taklim kelurahan Angke dan sekitarnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Angke. Alladzi lam tudkar asma'uhum, bil khusus pengurus mushola atau Ilya, kawan-kawan Bapak Ustaz
jauh-jauh dari Bojong Menteng, dari Rangkas Bitung yang alhamdulillah memberikan tausiah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita. Beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur, diberkahkan rezekinya dan ditambah-tambah kemuliaannya, amin. Para kori-kori kita alhamdulillah, Al-Mukarram Bapak Ustaz Bahrul Ulu dan juga Al-Mukarram Bapak Ustaz Agus beserta Darul Tilawah. Tidak lupa kesembuhan kita Bapak Aceh Wahyu, Bapak Haji Humaydi, ya, panjangnya Humaydi, Medis anak. Oh, jadi Bapak Haji Medi Soleh. Mudah-mudahan para sepuh, para orang tua, para bapak, para ibu, semuanya Allah berikan sehat walafiat. Tidak lupa pengurus wilayah mana ya kira-kira? Tadi ngaji Agus soalnya. Tapi alhamdulillah nggak ada RW, ada RT. Ya, Bapak RT 01 RW 03. Ya, Bos B. Bapak Haji Haris Mulada beserta jajaran. Ya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan seluruh panitia, para pengurus penyelenggara, hingga terlaksana malam ini, yaitu di puncak kajian rutinitas malam Kamis Ba'da Isya. Pada kesempatan malam ini akhirnya tibalah saatnya dengan tawakuf yang ditumpangi dengan Isra Mi'raj, kemudian menyambut Ramadan, Rajaban dan Rawahan ayat opat, berarti opat berkah adil. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, berkat perjuangan dan pengorbanan bersama baik para donatur, para panitia, para sepuh, para bapak, para ibu, semua terkait di dalamnya, yang terbukti malam ini tercipta daripada acara tawakuf sementara. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala bentuk perjuangan, pengorbanan, infak, sedekah besar maupun kecil Bapak Ibu malam ini mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang alhamdulillah pada malam ini lain daripada yang lain. Sebab kenapa lain dari yang lain? Biasa kalau kita ngaji mingguan mah cauna saeutik gaya marga obatan. Alhamdulillah pengaruh aya urang Bojong Menteng. Bahkan duit pun ada. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Malam ini yang tidak ada jadi ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita hadir duduk di sini, satu di antara yang kita harapkan, walaupun bari jeung pegel, walaupun bari sing sireun Pak Ismail, tapi mudah-mudahan semakin pegel semakin banyak dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya yang paling tahu bicara soal ngaji tentang jamaah. Itu ngomong geus kasar. Tuh di pojok gilu-gilu. Ngangkat kaki ini salah. Ngangkat kaki kanan salah. Kalau jor salah. Tutup dubur salah. Siapa cenah ngaji berbeda baik, tapi itu apa aja. Nyahayang gini di kamar. Iya, maka sesuatu yang akan dapat nikmat kudu ada susah ayat, kudu ayat sing kesemutan. Maka oleh karena itu, kenapa orang begitu berat, saking beratnya kuyang-kuyangkan baik, ku gede-gedean ganjaran petinggi. Penter geus dek-dek baik.
Ya, alhamdulillah maka malam ini banyak warna. Ya, karena itulah salah satu turunnya rahmat, datangnya rahmat, kekompakan, kebersamaan, al-jama'atu rahmatun, perkumpulan, kekompakan di dalamnya dengan jamaah bersama-sama pasti akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada warna lagi di belakang ibu-ibu luar biasa. Gurunya galis, benar. Kalau mau tenang pede, ya alhamdulillah. Ini makan apa dari tadi? Hah? Mau pulang nggak? Mau nungguin sampai selesai? Awasnya nungguin kejualan dorakan. Bikin begitu, habis. Sekali dulu tolong. Wah itu kan kesaprak. Tapi ini mah bener ya mak. Nggak segera mau naik tinggi ke dalam. Tapi kan dia berat. Masya Allah ya. Ini Kiai sebenarnya cukuplah kalau ceramah, tapi cukup. Antara ini makan sengaja dibunda dari butter. Kalau saya mah aku Kiai kandang. Udah biasa. Iya udah biasa. Kemarin malam di masjid Abu Taki dia kayaknya banget. Laju kayak jadi sumpeting deh, tiris pidato dia kayaknya gitu. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kapan di rumah bosan kan aja. Aduh, Masya Allah, ini bentuk kecintaan, bentuk mahabbah terhadap tolabul. Luar biasa, apalagi ini terakhir. Di samping kompak bersama, senang diadakan tawakuf. Nah sebabnya, sebab kurang mati leletik, haram gak pun ngaji prek. Bener gak? Keletik pak, asli ngaji proyek Ustadz Negeri. Aku ke sekolah dia kalau mengenal negeri belum aja. Iya pak dia negeri aman coba. Ya Allah, tapi dia memang sekolah. Nah maka oleh karena itu, ini adalah momen setiap Syaban, di mana menjelang datang bulan Ramadan kita biasa adakan tawakuf. Menggantikan program. Kalau kita bulan-bulan biasa pada Isya begitu luas waktu, lalu kita takwin, tapi bulan Ramadan begitu terasa sempit. Dari mulai buka, kemudian sholat maghrib, sholat Isya, kemudian disusul dengan tarawih. Maka mudah-mudahan walaupun Ramadan satu langkah lagi, satu tangga lagi dari Syaban, kita nggak pernah tahu yang namanya umur, tapi kita selalu berdoa berharap wabalighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah antarkan umur kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Sebab kita pak ditugaskannya ke minta, diperintahkannya juga berdoa. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah, semakin banyak dia meminta, semakin senang Allah. Tapi coba loba minta tadi lemah, makin loba minta makin pusing. Bener nggak? Tapi kalau minta mesti dia cicilan atau itu. Kadang-kadang gitu ya. Tapi Allah mah enggak, justru sebaliknya. Kalau kita tidak minta benci Allah, apa Allah? Sombong amat sih. Enggak minta, kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang terus-menerus hajat. Tidak ada satu detik pun kecuali kita berhajat kepada Allah Subhanahu. Butuh nafas, butuh sehat, butuh duit, butuh segala-galanya. Tidak ada yang tidak punya kebutuhan. Walaupun kata orang lain dia kaya raya cukup, pada hakikatnya tidak ada pernah manusia yang merasa cukup. Tidak ada. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Maka oleh karena itu, pada kesempatan malam ini, di samping tadi tawakuf, ada catatan-catatan tentang Isra wal Mi'raj. Isra dari setiap tahun kita sering bahas, bahkan sering dengar dari para ulama, para mubalik, apa itu Isra
Apa itu Mi'raj? Yang di samping Isra wal Mi'raj diperingatkan dalam setiap tahun, maka intinya bukan peringatan tahunan yang harus kita perhatikan dan kita amalkan, adalah Isra Mi'raj yang harus kita lakukan setiap saat dengan jumlah tadi 17 rakaat. Makanya kenapa Isra Mi'raj tanggal 27, supaya kurang mun sholat ganjaran menang 20 tuh. Masya Allah. Makanya sholat berjamaah ini dilakukan di Madinah. Memang turunnya perintah sholat Isra Mi'raj ketika Nabi masih di Mekah. Tapi apakah ada yang berani melaksanakan berjamaah di Masjidil Haram, di Baitullah, boro-boro sholat baru mendengar ada yang syahadat, didatangi, diancam, diintimidasi kalau bahasa kerennya. Makanya mereka ngumpet sembunyi-sembunyi, termasuk keluarga Umar bin Khattab. Mereka bersyahadat tapi nyumput guna sebab takut kepada Umar bin Khattab, karena pada waktu itu belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Makanya yang harus kita catat, apa yang menjadi latar belakang sahabat terjadi Isra Mi'raj. Banyak ulama menyatakan di berbagai kitabnya, di antaranya adalah disebutkan amul hasanah terjadi pada tahun duka, terjadi pada tahun sedih, terjadi pada tahun yang amat sangat menyedihkan dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kesedihan Nabi. Apa yang membuat Nabi sedih? Bayangkan, di tengah-tengah berjuang untuk menyiarkan agama Islam dengan menghabiskan tenaga, bahkan biaya, bahkan kekayaan istri tercinta Khadijah habis. Ketika Siti Khadijah mau meninggal dunia, tidak punya pakaian yang berharga, jangankan emas permata, pakaian pun untuk dirinya tidak punya. Bahkan memintakan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, pinjamkan ibu kepada ayahmu untuk selimut karena ibu kedinginan. Maka Nabi membuka sorbannya, walaupun udah pada banyak tambarnya, diselimutkan kepada istri tercinta, yaitu Siti Khadijah. Sampai meninggal dunia Siti Khadijah, Nabi nangis, Nabi sedih, bahkan sampai ke kuburan bertanya kepada penggali kubur, siapa yang akan kalian makamkan? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, separuh jiwaku ikut dengannya. Tidak ada wanita yang bisa menggantikan posisinya, tidak ada kecuali adalah Khadijah. Maka luar biasa, Nabi tidak lagi membuka hati untuk wanita lain. Dia berjanji tidak akan nikah lagi. Kata Abu Bakar, jangan begitu wahai Rasul, kata-katamu adalah hukum, kata-katamu adalah dipakai oleh umat. Seandainya engkau tidak mau menikah lagi setelah istri meninggal, kasihan umat kurang angke, udah kawin. Bener tuh? Orang gede-gede sunnah Rasul, sunnah Rasul, malam Jumat orang sunnah Rasul, kekeknya sunnah Rasul. Nah itu, ya. Maka oleh karena itulah Nabi melarang kembali kata-katanya, mengambil kembali menarik kata-katanya. Supaya apa? Karena kalimat-kalimat yang diucapkan dari lisan Rasul itu akan menjadi hukum untuk umat yang akan datang. Luar biasa. Begitulah Khadijah. Bisa kita bayangkan bagaimana Nabi kesedihan luar biasa. Harta benda habis, orang yang dicinta tidak ada. Mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Coba curhat sama siapa? Qurrata Ayu tercinta telah terdahulu meninggalkannya. Belum selesai kesedihan Nabi, belum kering air mata, ditambah lagi kesedihan yang memilukan ditinggal oleh paman tercinta, yaitu Abi Thalib, seorang paman yang betul-betul mendukung perjuangan Rasul,
Bahkan dari kecil ketika ditinggal kakeknya, maka hak asuh jatuh kepada paman Abi Thalib. Dagang diajarkan, bahkan kenal dengan Siti Khadijah pun wasilah daripada pamannya Abi Thalib. Maka Abi Thalib selalu mengawasi gerak-gerik siarnya Nabi, didukung oleh Abi Thalib. Dan Abi Thalib mengatakan, sahabat nu nganggu kaponakan aing dicolek dibeulek we huluna. Luar biasa. Itu Abi Thalib. Makanya Nabi ketika ditinggalkan dua orang ini, ibarat lumpuh. Tidak ada semangat dan gairah. Tidak ada semangat. Kenapa? Karena yang menjadi penyemangatnya sudah meninggalkannya dua-duanya, antara Khadijah dengan Abi Thalib. Ini luar biasa. Nah, di situ saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membiarkan kekasihnya dalam keadaan bersedih, tidak dibiarkan dalam keadaan berduka. Makanya akan dihibur Nabi, akan dibawa yang begitu jauh, berbeda dengan kita. Kita juga suka sedih, susah, hiburan, jalan-jalan, paling ke puncak. Benar tuh? Ibu-ibu depresi, paling ke Al-Jabal. Datang kan itu selfie, taruh di sini saja. Cek mana yang nanti itu, iya. Tapi Nabi berbeda, kendaraannya juga beda, waktunya juga beda, pengawalnya juga beda, dan negaranya, alamnya juga beda. Ini harus kita pahami. Nabi udah dipersiapkan, dikawal oleh malaikat, dibersihkan semuanya, dan dipersiapkan kendaraan yang super canggih, sehingga disebutnya juga adalah buruk. Saking cepatnya itu gerakan, melebihi gerakan pesawat apapun. Saking cepatnya disebut kilat, yaitu buruk. Ya, dalam bahasa Arab buruk, saking cepatnya buruk, kalau lagi seperti kilat yang menyambar. Ini luar biasa. Makanya dikisahkan satu langkah sesuai dengan tatapan matanya. Di mana dia menatapkan mata, di situ dia turunkan kakinya, di situ sekilas langsung buruk itu turun. Lalu Nabi diperintahkan dia untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan lagi, turun lagi di Yamanah, yaitu di Baitul Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Sholat lagi 2 rakaat, berangkat lagi, datang ke Turisin, maka berhenti lagi sholat lagi. Maka ini menggambarkan kita sekarang diamalkan oleh kita. Ketika kita bepergian jauh lebih dari 90 km, kita juga sering turun di mana? Di rest area. Namun kayak gini. Maksudnya kan kalau orang musafir yang tidak bepergian maksiat, maka dianjurkan untuk qashar. Apa itu qashar? Sholat yang 4 jadi 2. Kalau bahasa kita mengaringkes, tina 4 jadi 2. Tapi kalau kita nggak bepergian mah, atau nggak ada rukhsah, kalau juga jaraknya nggak sesuai dengan syarat, maka tidak boleh. Dia kalau kasih di qashar, nggak boleh. Ya, karena tidak sesuai dengan syarat. Dengan syarat itu. Maka oleh karena itu Nabi dipersiapkan, dibersihkan, didudukkan. Kenapa? Karena akan menerima sesuatu perintah yang akan menjadi sebuah tiang bagi pengukuh agama, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Lihat di hadapan saya, nangkring nanti karena ya kuat untuk ibu sholat, namun yang kuat dia coba kumang main rungkat ke biasa. Tak mengapa ini kuat, ini bangunan 2 lantai ke atas, inilah penyangganya. Jadi tiang ini menjadi kunci utama bagi kekuatan struktur bangunan musola. Begitulah dalam Islam, apa yang menjadi kunci utama? Dasarnya as-sholatu adalah sholat. Makanya oleh karena itu diperintahkan kita untuk senantiasa saling mengingatkan. Apa sebabnya? Sebab manusia makhluk kotor manusia, tempatnya salah, tempatnya hilang, kesuruhan menerima baik, ke waktu salah, ke waktu benar.
dalam majlis taklim, di dalam nasihat, di dalam pengajian. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa dia? Kata Allah, fadzakir, berikan peringatan. Kasaha atau Aceh tadi perlu diperingatkan. Kenapa? Lantaran sombong. Tuh, alif poho beneran mah teroraka hadir. Tapi lamun pohoan, nah iya, beda pak ayat poho ayat poho ayat. Iya, ada lupa, ada pura-pura. Maka kata Allah, fa inna dzikra, karena sesungguhnya memberikan peringatan. Seperti mana diperingatkan? Tanfa'ul mu'minin, manfaat bagi orang-orang mukmin. Kalau saya kaji bentuk manfaat sampai subuh muakan kesini. Gara-gara ada peringatan, alhamdulillah, jauh dipasrahkan laku. Tuh, bener tuh. Gara-gara ada peringatan, jeruk, salad, duku, laku, alhamdulillah. Air minum, biasa mengaji biasa gelasan, di botolan. Benar tuh. Nah ini tanfaul, mere manfaat. Kiai ke satwa bae, anu tadi napan rada leutik, amplop dah rada gede. Bener gitu. Nah, ini makanan kayak juga lagi ya. Tapi begitu dia ulama. Tebut dia gitu mah. Dan aku baik yang dibicara. Dia udah mengaji di mana-mana gitu ngomong itu loh. Enggak kata keser mau balik kok kita sukanya ke. Ya, maka oleh karena itu ini nilai-nilai manfaat banyak sehingga apa tadi yang dibelanjakan ini di dalamnya akan menjadi satu kifarat pengampunan bagi dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka oleh karena itu banyak persiapan-persiapan yang tadi sudah dipaparkan, terutama adalah menjelang datangnya Ramadan. Tapi orang dari zaman dulu sampai sekarang yang kita tahu, mereka sibuk bukan program Ramadan, tapi tadi satu kalimat anu aya dina pikiran nu nyeureut di tahun ke tahun, yaitu kalimat lebaran. Artinya mah tadi manfaat. Siapa yang gembira? Aku pasti orang mah. Kalau saya tanya di mana-mana, Sarapal senang nggak dengan Ramadan? Senang. Apa sebabnya? THR. Sebab beda di THR bulan mulu. Ya, betulnya THR adanya di bulan Ramadan. Udah pasti. Iya. Ada yang pusing banyak kalau dulu. Yang dalam mengesahkan nomor duit, nah sebab mitohan mengesahkan wayangnya 10 kilo daging. Boro-boro 10 kilo aja kreditan kecil lunas. Terus kemana-mana orang mikirnya. Tapi ya alhamdulillah Bapak Ibu, pas pada waktunya mah apapun yang dipikirkan, apapun yang dinantikan, apapun yang dimomenkan, ternyata semua kaya miskin susah senang pada akhirnya semua ikut lebaran. Dia datang lebaran mah tapi kita kan seringkali punya ini, punya itu, semuanya buat lebaran. Ayo merek baju kira-kira dipakai di lebaran deh. Ada yang ngasih korma, kayak lebaran. Apalagi saya dulu waktu kecil ingat mau pakai baju padahal nggak jajan doang, silakan rumah. Dia dipakai apa? Tanya yang lebaran. Itu ayo nggak jajan doang, nggak jajan pakai berulung. Dulu Salawur maka sawah bukan dia balik pakai dengan sari dia apa kayak gitu bener. Oh tuh begitu bener datang malam takbir biasa udang jam 8 jam 7 iya macan subuh geus udah langsung buka ke depan jangan yang dira pakai bajuan tuh begitu beres Idul Fitri balik salaman nyocor gemblok atau kas emblok
wujudnya aku semua. Waktu acak-acak ada kaos dan baju, cek mati tangan buka, nggak susah. Sekalian jadi orang haji. Bener tuh. Itu zaman dulu. Sekarang mah nggak bakal ketemu kayak begitu. Sekarang mah anak-anak ibu nggak usah lebaran, baju baru, asal ada efek deh saya. Ini zaman kita mah dulu begitu bener. Kreditan konveksi nggak ada. Memang pakai baju baru itu harus nunggu lebaran. Makanya sekarang mah udah sangat serba mudah, serba ngena, saking mudah dan ngena kamu bener. Masya Allah, kalau kita sedikit melarat ke masa-masa bila tadi waktunya memang serba sulit, tapi walaupun sulit juga tetap kita memperjuangkan itu. Diharapkan rame, Masya Allah, isi dermaan, iremon amat, dicolok iruna, disisihkan, kira-kira gila deh kenapa? Itu aja cici-cici, kita yang dicolok, kecil saja. Tapi mulai gantian, mana melewat? Mana nukerong-nukerong? Ayat ke anak-anak, bagus tadi, mak isikan anak kerongan. Tapi masih isikan, ayat ke anak begitu. Udah, ayat dicarikan, mak kalau doang. Tuh, udah menikmati neraka sih. Mama atau guys, makanya saya mah disuruh ceramah di Kapolsek, di Kapolres, dan semua. Soalnya ada beberapa pejabat KP, makanya saya ngomong, saya mohon maaf nggak bisa menyebutin nama dan pangkat. Harus sampai tahu kenapa? Karena saya menghabiskan waktu di dua grup, yaitu Romi dan Rocky. Apa itu Romi? Rombongan ini. Rocky rombongan. Jadi orang tahu di pejabat orang seperti itu. Tahu mereka itu mana kerja? Ya kan? Nah, tapi kalau sehari-hari siap urusan Romi, ya. Tapi eta Romi sopan karena pulang nenek-nenek, kita jamaah asal pagi, Ustaz, bapak nak Ustaz, anak nak Ustaz, giliran dicuna kemana kan? Bapak kolotna sopan, ibu kolotna sopan, bapak nak sopan, anak main cuna kemana kan? Edan di kemerdekaan. Bahwa Aida panitia itu 4 isi. Untuk buat gimana dulu? Udah beda ya, zaman. Ya. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat tadi bahwa memang momen-momen masa lalu saat kita masih kecil, apa yang ada di benak hati kita adalah harga yang lebaran dengan ingin memakai pakaian baru. Luar biasa. Pakaian baru, walaupun memang kata Nabi laisal hidup liman lagi terjadi. Lebaran itu bukan untuk orang yang berbaju baru, walakinal hidup liman taatuhu tazid, tapi lebaran mah untuk orang-orang yang taatnya semakin bertambah, tentunya sesudah berperang berjihad panjang di bulan suci bulan Ramadan. Luar biasa, tulisan sudah dipersiapkan sekarang, lagunya pun udah mulai dirilis tadi. Ya Ramadan, ya Ramadan, jila-jilaika bil kufur. Udah ditulis tuh, marhaban ya Ramadan, marhaban ya seharusnya nggak disiapkan bener lagi. Tapi aneh, lebaran Ramadan mah yang mau disambut yakin datang dan nggak pernah telat Ramadan datang tepat pada waktunya. Nunyin bener nak nyambut baik gitu. Makanya al-mautu yakti datang, kematian datang tiba-tiba, kematian datang tidak ada pemberitahuan. Kalau seandainya kematian dikasih tahu kepada pengurus wilayah, diinformasikan, bos B dikasih catatan sama malaikat Israil, PRT kasih tahu ini warga PRT yang dilarang rumah 2 bulan depan. Ungal kowe RT kuliling ngadata kematian. Coba kalau seandainya begitu, misalnya ya Pak, ada informasi, Assalamualaikum, cek RT, Pak
ya apalagi yang kurang menurut informasi di itu ya 3 bulan deh berenang di gawe guys ekonomi di musafir tahu amus pun akan ngaji be nyungkur be nah sebabnya percuma cek batur-batur cek katus ya teman gawe pakai di sini percuma terus gawe cuma kayak kira-kira berhubung ini rahasia Pak, rahasia makanya kita tenang-tenang aja, kalem-kalem aja, santai-santai aja. Kenapa? Walaupun kita sering berkaca, banyak perubahan drastis di dalam tubuh kita. Kenapa? Rambut yang dulu hitam kelam sekarang luar biasa udah mulai memutih. Betul tidak? Maka tidak ada orang yang merasakan nikmatnya muda kecuali nanti terasa nikmat muda ketika dia sudah tua. Oh, anu ngarasakeun nikmat boga untu. Sekarang nih pada masih muda punya gigi, pan geunah bae dah boga untu. Tapi tidak akan merasakan dia nikmatnya punya gigi, nanti akan merasa nikmat punya gigi ketika sudah om. Coba jalan geus ompong, anseuhan kiriping. Di anseuhan kaca. Kumaha ngomongna? Dia urakan ya. Nah, dek ahli dia, akan kudu menep gitu. Atau cerita air ripik doang, atau kenora apa namanya, ulah lagi ripik kacang kuai, tutup timun digas kuai. Itu Pak. Seperti itu. Ya. Makanya tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya sehat. Alhamdulillah malam ini hadir kumpul semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita tidak menyadari kesehatan itu, tapi akan sadar orang yang sudah sehat merasakan nikmat sehat. Sadarnya kapan? Ketika jatuh sakit. Udah kayak lamun cager mah tuh. Udah kayak lamun sehat mah. Yang terakhir, tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya hidup kecuali bagi orang yang sudah mati. Maka oleh karena itu mari kita pergunakan. Tidak bosan-bosan saya di seluruh majlis taklim seputar Tambora, terutama apa hidiyah yang biasa udah gak asing. Makanya orang di Tambora harus misalnya jelema aku ada kadang tapi gak mau ngadengnya. Ah, sudah di mana dia seorang cempreng biasa. Terus bawa hati itu kayak mana? Kalau orang nggak melihat saya siapa yang ngaji, tapi dengar suara baik, biasanya mau ditor nanti ditor mas susu, ya, mengenang-menang kayak orang ngaji sampai HRS. Ya, maka oleh karena itu ketika kita melihat bahwa apa tadi yang diberikan oleh Allah 3 perkara yang sering saya sampaikan, karena itu hak, karena itu mutlak yang tidak boleh dilupakan apalagi ditinggal. Maka saya mau membantu RT sama RW. RT RW sambutan 3K. Apa tuh kan? Pertama, kebersihan. Kedua, ketertiban. Ketiga, keamanan. Keempat, kekenyong. Tuh, sehat gimana kekenyong tuh? Bener? Nah, saya larang ini ketiga. Kalau menurut versi Pak RT tadi keamanan, ya ketertiban, ya kemudian tadi kesehatan, ya. Maka kalau kita menjurus kepada K yang unik adalah K memang kesehatan. Artinya, yuk kita jadikan haji mumpung K yang pertama, mumpung diberi kesehatan. Padahal sehat mengenah baik Pak. Gue mengenah alot tapi sehat jadi gue pilih tuh ada kita gaul kita. Bukan minat pikir hutan. Bener tuh. Ngomong nama lah dia menipu kadang-kadang membuat orang itu orang ranginan. Tapi jangan dikegerin kan ya. Belum saya tahu. Ngomong lah paling sedang ranginan. Tapi beda mana itu. Ya makanya ketiga kesehatan. Ayo Bapak Ibu mumpung lagi sehat, yang kerja enak karena sehat, makan enak karena sehat, tidur nyenyak karena sehat. Saking enaknya 12 tahunan. Betul. Yang kedua, kesempatan. Luar biasa, kesempatan dalam kehidupan tidak banyak. Maka mumpung diberi kesempatan, ayo kita manfaatkan. Jangan sampai kita selalu di dalam kesempitan. Kalau kesempatannya aja kita tidak mampu, apalagi dalam kesempitan.
di kantor, nu bisnis silakan. Tapi ingat kata Allah, wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah melalui pakasaban. Maka kasar kita apapun, setiap hari yang dagang, yang ngegrab, yang jualan, yang bisnis apapun, itu semua adalah karunia. Kalau diniatkan dengan baik, maka semua akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu. Maka kata di nama amal dunia, perbuatan itu tergantung niat. Kalau kita niatnya salah atau pasti salah. Kalau niatnya baik pasti baik. Maka niat itu tersembunyi, tidak ada yang mengetahui. Walaupun niat sering kita dengar, tapi talaffuz di niat sunnah. Seperti sholat, usolli fardhu maghrib, belum tentu ada. Sungguhnya makan cepat, karena kan itu kita kali kodoknya. Usolli fardhu maghrib. Tapi kan begitu takbir orang Allah, wah ini ditakukan. Nah itu, makanya niat itu bil qalbi, di dalam hati. Ya, harus dibarengkan ketika dengan takbiratul ihram. Andai kata memang tidak usolli, dengan gunakan usolli atau masalah jangan rukun niat. Tapi anu pasti mah adalah niat mah di dalam hati. Makanya niat ada yang tahu. Maka sebab tidak ada yang tahu, kita harus saling ngasih tahu, insya Allah. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang seharusnya saya duduk manis, karena memang terus bermahkumah komis hari makan kewajiban guru ngomong main. Pagi kecil terakhir, menambah kiai dari waktu ngaji itu. Oh, nanti orang panel, pada dari semua orang berlutnya. Ayo orang terai, kalau mesti diberkatan. Dari mana saya apa yang membajikan? Ya apa? Nah, terus intinya saya adalah ingin mengucapkan dua kalimat sebagai penutup. Ya, kalimat pertama mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada pengurus dan jamaah masyarakat, para sepuh yang sudah memberikan amanah kepercayaan membina majelis taklim. Entah sekian berapa tahun saya tidak hitung, jangankan saya, Ustaz Askep mohon. Nah, yang kedua, mohon maaf dari berbagai kesalahan pribadi. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali rokok. Benar? Rokok aja. Nah, karena itulah kita banyak salah. Maka hari ini saya nggak usah mengulang nih, yang salah yang akan berhubungan baik. Nah, nggak perlu yang bagus ini mau supaya kita memperbaiki di antara dua hal tadi, hablu minallah, hablu minan-nas. Maka apabila terdapat berbagai kehilapan kesalahan dari ucapan, perilaku yang banyak sekali, karena apa? Orang yang banyak bicara pasti banyak dosa, dan itu saya akui. Ketika salah, itulah kehilapan dan kesalahan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum